Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Amanda Febiola, NIM 1430103039, mata kuliah Mikromanajemen, yaitu tentang MS. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu MS. Arti MS. MS adalah singkatan dari Education Management Informasi System. Adalah sebuah metode manajemen formal dalam penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, sehingga proses pengambil keputusan, perencanaan, pengambilan proyek, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya dapat dilaksanakan secara efektif. Tujuan MS yaitu yang pertama, menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan proyek, penyusunan anggaran, dan pengambil keputusan. 2. Penyediaan dan mendukung pimpinan dengan data terbaru. 3. Membantu percepatan penyelenggaraan otonomi daerah dengan menyajikan data secara regional. 4. Memperkuat kemampuan Kanwil atau provinsi dan Kandepak atau kabupaten dan kota dalam memenuhi permintaan data dan informasi dari pejabat yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu menilai pelaksanaan dan pencapaian tujuan pendidikan di madrasah dilihat dari aspek equality, quality, efisiensi, dan effectiveness. Lanjut. MS dalam tahap pengolahan dan analitis. A. Sortir instrumen, yaitu kegiatan yang menyeleksi dan menghitung instrumen yang masuk agar tidak terjadi duplikasi. B. Input data, yaitu kegiatan untuk merekam data-data yang terdapat pada instrumen statistik ke dalam komputer agar tersimpan di dalam database melalui perantara software. C. Validitas data, yaitu kegiatan untuk memeriksa ulang data-data yang telah terekam dan tersimpan di dalam database sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan pada saat disajikan. Yang keempat itu merancang format tabel, statistik, dan grafik, yaitu kegiatan untuk merancang tampilan informasi yang akan disajikan ke dalam bentuk tabel dan grafik. Yang E. Interpretasi, kegiatan di mana untuk menerjemahkan setiap tabel dan grafik ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami oleh para pengguna secara lebih luas. Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi MS yang sebelumnya. Nah, di sini saya mendapatkan buku panduan dari MS pada tahun 2021 bulan Februari dari Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, yang pertama yaitu tutorial 1, yaitu login ke dalam MS dan keluar dari MS. Tutorial ini untuk semua user MS. Di dalam tutorial ini akan menjelaskan cara melakukan login ke MS. Nah, sebelum kita melakukan MS akan tampil halaman login MS. Setelah masuk ke dalam website MS, pada halaman login masukkan email yang sudah terdaftar di MS. Masukkan password yang sudah terdaftar di MS. Lanjut kita klik CAPTCHA. CAPTCHA itu berupa huruf atau angka. Klik login dan masuk ke dalam aplikasi. Nah, di sini ada diberitahukan jika email dan password tidak sesuai dengan email dan password yang sudah ada, maka akan tampil alerts peringatan seperti login gagal, silakan cek kembali email dan password Anda. Baik, yang selanjutnya itu home dan dashboard. Tutorial ini akan menjelaskan home dashboard yang dapat dilihat user setelah login. Nah, di sini dashboard user lembaga 1. Setelah login, user akan masuk ke dalam dashboard atau home dan dapat melakukan seluruh aktivitas yang diperlukan di dalam MS. Nah, dapat teman-teman lihat yaitu pada dashboard terdapat kesiswaan, sarana prasarana,
terdapat yang saya lingkari akan dapat selamat datang staf lembaga Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini akan nampak atau terlihat jumlah ruangan, jumlah siswanya, jumlah rambel, dan jumlah CTK. Tutorial ini akan menjelaskan cara bagaimana logout dari emis. Nah, di sini akan tampil pada logout emis tersebut. Klik profil lalu klik logout atau keluar. Klik ya jika yakin untuk keluar, klik batal jika tetap ingin login. Setelah melakukan konfirmasi logout, maka akan kembali ke halaman login. Nah, lanjutnya itu tutorial yang ketiga, di mana tutorial ini untuk pengelola lembaga. Tutorial ini akan menjelaskan cara melihat home dashboard dan informasi yang ada di dalamnya. Nah, di sini menu dashboard dan dashboard. Sebagai pengelola lembaga, dashboard yang akan tampil sebagai berikut. Informasi ini sesuai dengan user lembaga yang sedang login. Data yang tampil pada dashboard sudah terfilter berdasarkan user lembaga yang login. Icon lonceng akan berbunyi. Ini merupakan notifikasi yang dapat dicek oleh pengelola lembaga. Klik pada icon ini untuk melihat daftar notifikasi. Ini yang sudah saya panahkan. Dapat klik lihat detail untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari setiap notifikasi. Lanjut. Ini pada halaman berikutnya, klik kotak kirim permintaan persetujuan untuk melihat detail konfirmasi persetujuan. Beberapa informasi yang tampil adalah dengan status draft, diajukan, disetujui oleh kepala dan lembaga, disetujui oleh Kemenak dan atau ditolak. Klik draft, maka akan menampilkan data permintaan persetujuan berupa draft yang telah dibuat oleh pengelola lembaga. Di dalam sini terdapat informasi, yaitu ada di sini tanggal diajukan, keterangan perubahan yang diajukan untuk persetujuan, status permintaan persetujuan. Lanjut, aksi yang dapat dipilih yaitu klik ajukan akan tampil nih yang saya lingkaran akan tampil pop-up pilihan iya atau tidak atau batal. Pilih ya jika yakin untuk diajukan. Jika ingin dihapus, klik hapus yang saya lingkar. Akan tampil pop-up dengan pilihan iya atau batal. Pilih ya jika ingin dihapus. Lanjut, klik lihat detail. Nah, di sini bisa kita lihat detail dari data tersebut. Informasi lebih lanjut serta dapat klik ajukan jika sudah yakin untuk diajukan. Selanjutnya, konfirmasi persetujuan. Nah, klik diajukan, maka akan menampilkan data permintaan persetujuan yang telah diajukan dan sedang menunggu persetujuan kepala lembaga atau Kemenak. Lanjut, klik disetujui kepala lembaga, maka akan menampilkan ini kepala setuju. Maka akan menampilkan data permintaan persetujuan yang telah disetujui atau diterima oleh kepala lembaga. Klik disetujui Kemenak, maka akan menampilkan data permintaan persetujuan yang telah disetujui. Klik ditolak, maka akan menampilkan data permintaan persetujuan yang telah ditolak oleh kepala lembaga. Yang selanjutnya itu klik dashboard untuk kembali ke halaman utama. Nah, akan tampak daftar menu utama. Informasi ini menampilkan detail daftar menu pendataan yang sedang dibuka. Klik lihat selengkapnya, maka akan nampak di sini klik selengkapnya. Maka akan tampil daftar menu pendataan dan lanjutnya klik tutup kembali. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Jika ada salah pada penjelasan saya, mohon maaf. Semoga video ini juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.